Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Gurosei botak disinyalir salah satu rival dari pendekar pedang legendaris Ryuma. Kakek tua ini adalah lawan yang paling pantas bagi Zoro di arc final saga terakhir. Ada beberapa hubungan kuat juga dengan dua karakter ini yang akan bertarung. Lalu, apakah hubungan tersebut? Dan mengapa Gurosei botak ini bisa masuk ke dalam naungan pemerintahan dunia dan menjadi salah satu bawahan dari Im Sama? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu beserta dengan komentar terkait dengan news Zoro yang disinyalir adalah pengkhianat dari Wano Kuni dan rival dari Ryuma. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sense Etan Baron Fei Nusujuro adalah salah satu-satunya Gurosei yang selalu memegang senjata. Dia juga tidak menggunakan sembarang senjata. Pedang yang dia pegang saat ini sepertinya benar-benar spesial, dan saat para Gurosei diperkenalkan, dia selalu terlihat memoles pedangnya dengan Uchiko pada saat sewaktu-waktu dia berbicara dengan Gurosei lainnya. Sangat mungkin bahwa pedangnya tidak lain adalah Saudai Kitetsu, salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi dan yang paling kuat dari keluarga Kitetsu. Beberapa 12 pedang teratas lainnya saat ini yang kita ketahui adalah milik Mihawk, Roger, dan juga Shirohige. Jadi, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia menggunakan pedang legendaris ini? Seberapa penting dia dengan cerita dan apa hubungannya dengan Wano Kuni? Pria ini kemungkinan besar berasal dari era Ryuma. Shimotsuki Ryuma adalah seorang samurai legendaris dan terkenal di dunia yang berasal dari keluarga Shimotsuki di negara Wano. Dia hidup pada era negara emas Wano berabad-abad tahun yang lalu. Dia dipuja karena keahliannya dalam ilmu berpedang yang membuatnya mendapatkan gelar Dewa Pedang serta prestasinya dalam membunuh seekor naga. Dia juga merupakan nenek moyang langsung dari Shimotsuki Ushimaru dan juga Roronoa Zoro. Ini juga akan terkait dengan pedang yang dimilikinya, yakni Saudai Kitetsu yang merupakan pedang terkutuk. Yang kita tahu, Wano Kuni juga tempat yang ada kaitannya dengan sejarah pembuatan pedang di dunia. Kitetsu sendiri adalah pedang terkutuk yang dibuat oleh keluarga Kitetsu. Detail penting yang perlu diperlihatkan bahwa pedang ini dikatakan semakin lemah di setiap generasi ke generasi. Artinya, jika anggota Gurosei ini memiliki pedang Kitetsu pertama, itu bisa menjadi kekuatan yang paling menghancurkan dan yang paling terkuat. Roronoa Zoro sendiri tentu sudah memiliki hubungan dengan pedang ini. Dia telah menggunakan satu pedang terkutuk ini, yakni Sandai Kitetsu. Dan kita juga melihat yang lain, yaitu grade 2-nya, yakni Nidai Kitetsu di Wano Kuni. Jadi mengapa Oda menempatkan pedang paling kuat di dalam seri ini yang sudah memiliki koneksi dengan Zoro di tangan seorang yang belum pernah ditemui Zoro? Di sini memang sepertinya sudah direncanakan oleh Oda Sensei dan diskenario sedemikian rupa. Pertemuan Zoro yang kemudian juga nanti melawan anggota Gurosei ini tampaknya hampir krusial untuk plot alur cerita pedang Kitetsu. Meskipun kemungkinan besar Mihawk akan menjadi lawan terakhir dari Zoro, namun Tamagon yakin ada kemungkinan bahwa anggota Gurosei ini akan menjadi penghalang terakhirnya, bahkan setelah Mihawk. Oke, Wano telah disegel dari seluruh dunia begitu lama karena mereka menutup perbatasan pulau tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang ini bisa mendapatkan pedang Saudai Kitetsu? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pria ini memang berasal dari Wano Kuni sendiri. Kemungkinan tinggal di sana sejak lama pada zaman Dewa Pedang Ryuma. Dia bisa jadi juga semacam orang berpengaruh yang ada di Wano Kuni pada waktu itu. Wano selalu dipuji karena terkenal memiliki prajurit dan juga samurainya yang kuat. Wano samurai telah menjadi sumber legenda selama berabad-abad. Nah, jika prajurit di sana memang benar-benar kuat, jadi mengapa kita hanya mengetahui dua yang kuat dan relevan, Shimotsuki Ryuma dan juga Kozuki Oden? Mengapa tidak ada lagi samurai yang terekspos? Terungkapnya nama Gurosei di chapter 1086 memberikan informasi bahwa spekulasi kuat mengenai pendekar pedang dari Gurosei ini berasal dari negeri Wano. Jadi, bagaimana jika ketika Nusujuro ini meninggalkan Wano Kuni, hubungan mereka tidak benar-benar baik? Apa mungkin keluarga dari Nusujuro ini adalah mantan dari Daimyo Kuri? Mungkin dari kalian ada banyak yang bertanya, bagaimana dia mendapatkan gelarnya? Yep, untuk bertanggung jawab atas keuangan, kalian tentu memerlukan cadangan barang berharga kalian sendiri dalam jumlah besar kan? Nah,
Kuri adalah wilayah tanpa hukum di Wano, tanpa daimyo sebelum adanya Oden. Jadi, bagaimana jika keluarga Nusujuro ini pernah menjadi keluarga daimyo Kuri? Di masa lalu, Wano dikenal sebagai negara emas, namun di seluruh wilayah Wano, kita sama sekali tidak melihat harta emas dimanapun. Sains Nusujuro diyakini mengkhianati negeri Wano, merampok negara tersebut sebagai Frey Village untuk mendapatkan gelar dewa keuangannya. Emas yang dibawanya hanyalah hadiah. Dia membawa sesuatu yang lebih penting, informasi orang dalam tentang Wano Kuni. Jadi, Nusujuro lah yang secara spesifik menyinggung perubahan taktik dalam pembukaan perbatasan Wano untuk penyambutan nikah sang dewa matahari. Periode waktu ketika serangan paling intens dari pemerintahan dunia terjadi ketika satu prajurit terkuat sudah membela Wano. Samurai tersebut bernama Shimotsuki Ryuma. Pejuang terhebat di masanya, Ryuma dan Nusujuro sudah pasti saling kenal. Pengkhianatan Nusujuro pada Wano bukannya tanpa konsekuensi. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan dan setelah mengkhianati Wano dan juga sudah dikalahkan oleh Ryuma, Nusujuro ini lari dari Ryuma dan mendapatkan luka di punggungnya dalam proses pertikaian mereka. Dia selalu menonjol di atas Gorosei lainnya, bukan hanya karena pedang dan juga pakaiannya yang berbeda dari yang lain, tetapi karena dia adalah satu-satunya anggota yang tidak memiliki bekas luka. Nusujuro yang memiliki bekas luka di punggungnya yang tak terlihat dan koneksi ke Ryuma akan membuat pertarungannya dengan Zoro lebih mendalam. Atau kemungkinan lainnya, pertarungan dari Ryuma dan juga Nusujuro ini dimenangkan oleh Gorosei botak ini karena penyakit Ryuma membunuhnya dalam pertempuran dengan Nusujuro selama pukulan terakhir yang dilakukan oleh Nusujuro. Ryuma menjadi dewa pedang dan Zoro menjadi raja neraka. Mereka akan melawan dewa palsu dan perubahan Nusujuro menjadi makhluk neraka sungguh benar-benar ironis. Jadi, Zoro benar-benar akan menguji gelarnya sebagai raja neraka nanti. Berbicara mengenai kemampuan dari Nusujuro ini, mungkinkah ada sesuatu yang menarik dari perubahan kuda skeleton miliknya? Nah, salah satu referensi Nusujuro mungkin udah mengambil dari abad ke-5 atau ke-7 di Jepang. Klan Soga pada abad 5 dan ke-7 dikenal sebagai klan bangsawan yang benar-benar kuat. Mereka dikenal dan memainkan peran utama dalam penyebaran agama Buddha di Jepang. Kita dapat menghubungkan ini ke Nusujuro ke biksu Buddha yang terlihat dari penampilannya saat ini. Namun, yang menyebarkan agama Buddha secara menyeluruh ke seluruh Jepang adalah pria Korea bernama Gwaleuk dari kerajaan Baekje. Nah, kalau dirinci, namanya Gwal yang artinya emas dan Leuk yang artinya putih. Jadi, bukan kebetulan negeri emas dan juga Nusujuro Wano memakai baju putih. Ceritanya setelah penyebaran ajaran Buddha, ia kembali ke kerajaannya untuk diberi jabatan sebagai pendeta tinggi selama sisa hidupnya. Nah, bisa jadi ini sangat mirip dengan bagaimana Nusujuro menjadi anggota Gorosei. Dalam ceritanya pun, Gwaleuk ini diutus oleh raja bernama Mu dari Baekje. Mu, yaps, apakah ini yang merepresentasikan yang sama? Nah, dia memberi Gwaleuk ini misi untuk pergi ke Jepang dengan teks yang disebut sebagai teks Fangsu yang berhubungan dengan geomansi dan juga Omyodo atau sihir dan juga ramalan yang berbasis yin yang. Nah, jadi mungkinkah Nusujuro ini kembali lagi ke Wano dan menggunakan ini seperti penipuan dan ini menyebabkan mereka membangun tembok yang menyebabkan banjir di negara mereka. Hal ini pun mungkin ada hubungannya dengan mengeluarkan emas dari Wano dengan cara membanjiri pulau tersebut untuk memberikan emas kepada atasannya yakni Im Sama. Jadi mungkin banjir ini membawa barang-barang berharga. Mungkin hal inilah yang terjadi pada emas yang ada di Wano Kuni yang tidak pernah kita lihat. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Apakah memang pertarungan antara Ryuma dan juga Nusujuro di masa lalu berdampak besar dengan sedikit memberi luka pada tubuh si botak? Apakah dia juga yang menyebabkan emas di Wano Kuni hilang? Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon kali ini. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata maupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.